Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak dan ustaz kalian, kita lanjutkan materi kita tentang serat kerajinan lunak yang termasuk serat buatan non selulosa antara lain serat polimer, nilon, polyester, spandek, dan akrilik. Baik, saya akan jelaskan yang pertama, serat polimer. Kelompok serat ini dibedakan dengan disintesis atau dibuat dari berbagai elemen menjadi molekul yang lebih besar yang disebut polimer linear. Jadi untuk serat polimer ini dia terbuat dari zat kimia yang non sintesis atau dibuat dari elemen-elemen atau molekul-molekul tertentu. Yang kedua, sifat serat tersebut tergantung pada komposisi kimia dan jenis orientasi molekul. Jadi ini sifat serat ini dia tergantung pada jenis atau jumlah komposisi yang dipakai zat kimianya untuk membuat serat polimer ini. Yang kedua, nilon. Zat pembentuk serat dalam nilon adalah poliamida sintetik rantai panjang di mana kurang dari 85% tautan amida melekat langsung ke dua cincin aromatik. Karakter nilon antara lain termoplastik, sangat kuat dan tahan lama. Penguluran dan elastisitasnya tinggi. Ketahanan terhadap abrasi sangat baik. Tampilannya dapat menjadi sangat berkilau, semi berkilau atau kusam. Tahan terhadap serangga, jamur, lumut, dan kebusukan. Maksud daripada termoplastik ini dia tahan terhadap air. Polyester. Zat pembentuk serat dalam polyester adalah setiap polimer sintetik rantai panjang yang terdiri dari setidaknya 85% menurut berester dari asam karboksilat aromatik substitusi. Ya, masih sama. Jadi bahan ini masih sama dengan ada kaitannya dengan zat kimia komposisinya. Karakteristik polyester adalah termoplastik, kekuatan baik, dan hidrofobik, tidak menyerap. Jadi sekali lagi termoplastik itu dia tahan terhadap air. Baik, prinsip perancangan pembuatan dan penggunaan kerajinan serat. Ada 3 tahap pokok dalam proses pembuatan produk kerajinan tangan, yaitu perancangan, pembuatan, dan penggunaan atau pemanfaatan. Jadi dalam kita membuat suatu kerajinan itu 3 tahap pokok ini harus kita lalui sama-sama. Kita harus lalui step by step. Jadi prinsip perancangan kerajinan pada umumnya meliputi tahap mencari ide, membuat gambar atau sketsa, memilih ide terbaik, perencanaan produksi, dan pembuatan kerajinan. Jadi prinsip perancangan itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita mencari ide, maksudnya adalah kita harus menyiapkan ide-ide ketika ingin membuat sebuah kerajinan dari bahan kerajinan lunak. Lalu membuat gambar, lalu kita gambar sebaik mungkin apa yang akan kita buat, lalu memilih ide terbaik. Daripada gambar-gambar yang kita rancang tersebut, kita harus menentukan yang mana yang lebih baik. Lalu perencanaan produksi, kira-kira kita akan membuatnya dalam tahap seberapa banyak, itu harus kita tentukan. Dan pembuatan kerajinan, dan hasil kerajinan tersebut bagaimana hasilnya, itu sudah ada penilaian. Prinsip pembuatan atau prinsip produksi menggunakan beberapa prinsip, antara lain prinsip integrasi, prinsip memperpendek gerak, prinsip memperlancar arus pekerjaan, prinsip penggunaan ruang produksi yang efisien dan efektif, prinsip keselamatan dan kepuasan kerja, dan prinsip proses produksi yang berkesinambungan. Jadi prinsip pembuatan ini banyak yang harus kita perhatikan. Prinsip integrasi, keberagaman. Prinsip memperpendek gerak, jadi antara satu titik dengan titik yang lain dalam kita bekerja itu harus lebih luas, lebih dekat. Prinsip memperlancar arus pekerjaan, jadi tidak ada hambatan selama kita melakukan pekerjaan kerajinan tersebut. Lalu prinsip penggunaan ruang produksi yang efisien dan efektif itu ada satu ruang ibarat kata bengkel yang memang dipergunakan untuk tempat kita berkreativitas atau membuat suatu kerajinan yang sesuai. Lalu prinsip keselamatan dan kepuasan kerja itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan alat yang kita pakai sewaktu kita melakukan kerajinan,
sehingga hasilnya bisa kita rasakan. Dan terakhir, prinsip proses produksi yang berkesinambungan. Seandainya hasilnya bisa dijadikan sebagai nilai jual atau nilai tambah untuk karya kita dan bisa diproduksi di masyarakat, kita akan bisa melakukannya dengan terus-menerus. Prinsip penggunaan atau pemanfaatan meliputi kegunaan, utility, kenyamanan, comfortable, keluasan, flexibility, keamanan, safety, dan keindahan, estetik. Ya, jadi prinsip penggunaan itu semua hal ini harus ada dalam suatu kerajinan. Memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat. Pengolahan serat disesuaikan antara bahan dan tekniknya. Jadi antara alami, buatan, apapun contohnya seperti yang tanah liat dan segala macamnya harus disesuaikan dengan tekniknya. Persentase terhadap seluruh produksi serat tekstil makin lama makin menurun mengingat kenaikan produksi serat buatan yang makin tinggi. Ya. Jadi di sini ada tabel bahan yang digunakan, serat-serat yang digunakan, baik itu serat alami maupun buatan. Ya. Ini aplikasinya, hasil daripada pembuatannya. Apa yang digunakan, hasilnya seperti apa. Inilah bisa Anda lihat di dalam tabel yang ada di tampilan berikut. Teknik pengolahan ditentukan oleh keadaan bahan berupa bahan mentah atau bahan siap pakai. Jadi kita harus tahu dulu bahan yang kita gunakan di sini, pengolahannya atau teknik pengolahannya. Kita lihat bahannya seperti apa, lalu bisa nggak langsung kita hasilkan. Apabila bahannya sudah berupa benang yang siap pakai, tekniknya tinggal menyesuaikan dengan karakteristik bahan serta produk yang akan dibuat seperti pintal, anyam, rajut, makrame, tenun, dan sebagainya. Merancang, membuat, dan menggunakan produk kerajinan serat. Prinsip-prinsip perancangan, pembuatan, dan penerapan harus diterapkan dalam pembuatan kerajinan serat sesuai dengan jenis bahan dan teknik pengolahan yang telah direncanakan. Jadi ini contoh dalam kita membuat rancangan karya kerajinan gelang bracelet dari serat. Ya, ini sangat populer sekali dalam membuat kerajinan ini. Dalam membuat kerajinan ini bisa kita gunakan dari kabel bekas dengan komposisi 2 warna, atau membuatnya dari tali sepatu juga bisa. Untuk mendapat produk kerajinan serat, lakukan ini ada tugas. Silakan dilihat di buku prakarya 1 untuk kelas 7 ya, halaman 20 sampai dengan 21. Ini tugas individu. Jadi untuk tugas ini tidak perlu Anda lakukan, cukup dibaca step-stepnya. Barangkali ingin mencoba, silakan dicoba. Yang berikutnya, kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan proses memproduksi suatu karya yang dapat digunakan bahan tekstil. Tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Bahan ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian, kelengkapan pribadi, serta berbagai macam produk lenan rumah tangga lainnya. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing atau penekanan. Istilah tekstil dalam pemakaiannya sehari-hari sering disamakan dengan istilah lain, namun ada sedikit perbedaan antara kedua istilah tersebut. Tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain merupakan hasil jadinya yang sudah bisa digunakan. Jadi istilah tekstil dan kain itu sangat berbeda ya nak ya. Kalau kain itu, tekstil itu masih bahan mentah ya, bahan apapun jenisnya selama dia terbuat dari tenunan benang. Sementara kain itu adalah hasil jadi daripada tekstil tersebut.
Jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat. Jenis kain dikelompokkan berdasarkan hal-hal berikut. Jenis kain berdasarkan jenis produk atau bentuknya, antara lain serat staple, serat filamen, dan benang kain produk jadi. Yang kedua, jenis kain berdasarkan bahannya, antara lain serat alam, serat sintetis, dan serat campuran. Yang ketiga, jenis kain berdasarkan warna atau motifnya, antara lain putih, berwarna, bermotif, atau bergambar. Jenis kain berdasarkan konstruksinya, antara lain tenun, rajut, renda, kempa, benang tunggal, dan benang gintir. Yang kelima, jenis kain berdasarkan karakternya secara keseluruhan. Berikut ini contoh kain berdasarkan karakternya. Nah, ini anak-anak dan ustaz sekalian, silakan lihat di buku cetaknya bentuk-bentuk kain berdasarkan karakternya. Di sini ada gambar 1.22 ada kain belacu, gambar 1.23 kain katun, gambar 1.24 kain polyester, gambar 1.26 kain wool, dan gambar 1.29 kain jeans. Jadi anak ustaz sekalian, perhatikan bukunya baik-baik, baca keterangan yang sudah ada di buku paket kita. Lanjut, prinsip perancangan, pembuatan, dan penggunaan kerajinan tekstil. Prinsip perancangan meliputi hal-hal berikut. Pertama, mencari ide. Yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Yang ketiga, memilih ide terbaik. Yang keempat, perencanaan produksi. Yang kelima, pembuatan kerajinan. Sedangkan prinsip pembuatan meliputi beberapa prinsip berikut. Pertama, prinsip integrasi. Yang kedua, prinsip memperpendek gerak. Yang ketiga, prinsip memperlancar arus pekerjaan. Yang keempat, prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif. Yang keenam, prinsip keselamatan dan kepuasan kerja. Yang ketujuh, prinsip keluasan. Yang kedelapan, prinsip proses produksi yang berkesinambungan. Sementara yang terakhir, proses pemanfaatan terdiri dari kegunaan utility. Yang kedua, kenyaman comfortable. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Yang keempat, keamanan atau safety. Yang kelima, keindahan atau estetik. Berikutnya, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kerajinan dari tekstil. Jenis bahan dan teknik pengolahan kerajinan dari tekstil merupakan dua hal yang berkaitan dan saling menentukan. Artinya, jenis tekstil tersebut hanya tepat dibuat dengan teknik kerajinan tertentu atau sebaliknya. Di Indonesia terdapat berbagai jenis kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerajinan tekstil modern dan kerajinan tekstil tradisional. Jadi kerajinan tekstil itu ada yang tradisional, ada yang sudah mulai modern. Bedanya, ada yang masih menggunakan mesin, itu sudah dikategorikan sebagai modern. Ada yang digunakan sebagai teknik tradisional, itu sudah masih menggunakan alat-alat yang masih menggunakan tangan. Kerajinan tekstil modern merupakan karya kerajinan tekstil yang dapat produksi menggunakan alat bantu modern sehingga dapat membuat suatu produk tekstil dalam jumlah banyak. Sedangkan kerajinan tekstil modern merupakan karya kerajinan tekstil yang berproduksi menggunakan alat bantu modern sehingga dapat membantu suatu produk tekstil dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk tradisional, contohnya kain tenun, kain sarung, batik tulis, dan aneka produk khas dari berbagai daerah di Indonesia lainnya. Batik merupakan sebuah karya seni bernilai tinggi yang sudah diakui oleh dunia. Membatik dapat menggunakan peralatan sederhana seperti canting atau kuas yang digunakan untuk membuat pola tertentu pada kain. Perca adalah sisa-sisa kain yang digunakan untuk membuat pakaian atau kerajinan tekstil lainnya. Jahit tindas atau quilting merupakan salah satu teknis menghias permukaan kain dengan cara membuat lapisan kain dengan bahan pelapis kemudian dijahit tindas pada permukaan kain tersebut. Makrame merupakan satu kerajinan tekstil yang menggunakan teknik simpul untuk membuat untaian benang dari awal sampai menjadi karya. Baik, alhamdulillah materi kita sudah selesai untuk bab pertama. Jadi, anak dan ustaz kalian mohon dibaca materi dengan sebaik-baiknya.
eh, untuk tugas di rumah nanti akan ada soal-soal latihan, silahkan dibuka di bagian tryout setelah materi ini selesai diikuti dengan baik dan benar. Baik, kalau sekiranya ada pertanyaan silahkan layangkan pertanyaan tersebut di WA grup kita. Barangkali kalau sekiranya ada komentar dan segala macamnya silahkan berikan ke grup WA pelajaran kita. Baik, Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Berbanyak maaf, Ustaz sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dalam penyampaian materi prakarya pada kesempatan kali ini. Ustaz sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.